Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan wa siyama naharihi wajiban wa qiyama lailihi tatawwu'an wal amala bihi mudha'afan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sebelum saya memulai ceramah Ramadan, saya minta kepada jamaah apa yang saya baca diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat beriktikaf di ini masjid di bulan Ramadan sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, ini amalan iktikaf ini jujur aja bapak-bapak, ibu-ibu, banyak banget yang dilupain sama orang, banyak banget yang disepelein sama orang. Padahal iktikaf ini merupakan salah satu daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Iktikaf itu hukumnya sunnah, Pak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iktikaf berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah sunnah. Kata para ulama, sunnahnya ini bisa menjadi amat sangat dianjurkan. Kapan iktikaf itu amat sangat dianjurkan? Ketika datangnya bulan suci Ramadan. Lebih-lebih yang namanya iktikaf ini amat sangat diutamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Tujuannya apa? Kita lihat beriktikaf di dalam masjid ini, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengharapkan yang namanya malam Lailatul. Mudah-mudahan kita semua bisa merasakan Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada 12 bulan. Bener apa bener ya? Dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan yang terakhir adalah bulan Zulhijjah. Nah, dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini ada 1 bulan yang amat sangat mulia, yang mana dia mendapatkan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala Sayyidus Suhur, yakni pemimpinnya para bulan. Tentu jawabannya itu adalah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini, Pak, Bu, dia menjadi pemimpinnya para bulan. Dia bukan bulan sembarang bulan. Sehingga dari kalimatnya saja Ramadan, dia memiliki makna dan arti tersendiri di hadapan Allah Subhanahu. Mari kita buktikan. Ramadan hurufnya ada berapa? Ramadan itu hurufnya ada 5. Yang pertama ro, yang kedua mim, yang ketiga do, yang keempat alif, dan yang terakhir adalah huruf nun. Ro, dia punya arti tersendiri. Ramadan, rohnya itu adalah rahmah, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, Ramadan awaluhu rahmah. Permulaan daripada bulan suci Ramadan itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahan daripada bulan tersebut adalah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu ismun minan nar,
Dan akhir daripada bulan suci Ramadan adalah dibebaskannya kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain Nabi katakan, "Idza jaa syahrul Ramadan, futihat abwabul jinan, wa tughlaqu fihi abwabun niran, wa tughallu fihi syayatin." Yang artinya apabila telah datang bulan suci Ramadan, itu yang namanya pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Artinya kita umat Islam dipersilahkan tuh sama Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini khususnya buat masuk ke dalam surga dari pintu yang mana aja yang kita kehendaki. Amin. Amin. Jadi cuma di bulan suci Ramadan tuh pintu surga sama Allah dibuka-bukain. Sebab apa? Peluang umat Islam untuk masuk ke dalam surganya Allah di bulan suci Ramadan itu amat sangat besar. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Karena hanya pada di bulan suci Ramadan inilah seluruh amal ibadah yang kita lakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Kalau kita ngerjain ibadah sunnah diganjar tuh sama Allah Subhanahu wa taala, jadi dapat pahala Wajib. pahala wajibnya pun sama Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Enggak tanggung-tanggung tuh. Nabi Muhammad SAW bilang, "Kullu amali bani Adam yudhafu hasanatu ila sab'i mi'ati dhifin." Kalau datang bulan suci Ramadan, seluruh amal ibadah hambanya itu dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700 kali lipat. Bahkan di riwayat yang lain sampai 1000 kali lipat. Nah, ini keutamaan daripada bulan suci Ramadan dan ini merupakan rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi kalau orang yang datang bulan suci Ramadan nggak ada perubahan dari dirinya. Ramadan sama bulan-bulan yang lain dia bikin sama. Kalau orang udah seperti ini, sungguh dia adalah orang-orang yang telah merugi dari dunia sampai akhir. Orang di bulan suci Ramadan ini subhanallah, Ramadan ini bulan perubahan. Mana buktinya Ustaz? Kalau belum datang bulan suci Ramadan, itu orang yang namanya manusia pada malas datang ke masjid. Benar apa benar? Kalau belum datang bulan suci Ramadan, orang malas sholat berjamaah di masjid. Benar apa benar? Itu kalau belum datang bulan suci Ramadan, Masya Allah, ayat Quran jadi pajangan, jadi hiasan di rumah. Benar apa benar ya? Tapi begitu dengan datangnya bulan suci Ramadan, orang yang malas jadi rajin, alhamdulillah. Orang yang gak pernah ke masjid jadi datang ke masjid. Orang yang gak pernah berjamaah di masjid jadi berjamaah di masjid. Al-Quran yang gak pernah dibuka jadi dibuka. Al-Quran yang gak pernah baca jadi dibaca. Dan ini cuma Allah Subhanahu wa taala berikan tuh khusus buat umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya tugas kita nih umat Islam, saya pesan satu. Yang pertama, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini kudu kita yang namanya istiqomah. Apa namanya? Istiqomah. Pak Ustaz, istiqomah mah berat, aku yang enteng mah istirahat. Benar apa benar? Betul. Di bulan Ramadan ini apa sih istiqomah yang harus kita lakukan? Kita pertahankan tuh. Puasa kita jangan sampai bolong. Sholat berjamaah kita jangan sampai kosong. Baca Quran kita jangan sampai putus. Tujuannya apa? Kita maksimalkan nih bulan suci Ramadan sehingga keluar daripada bulan suci Ramadan kita semua dapat rahmatnya Allah. Keluar dari Ramadan kita dapat ampunannya dari Allah. Keluar daripada bulan suci Ramadan dibebaskan kita dari siksa api neraka. Dan keluar kita daripada bulan suci Ramadan itu kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan istiqomah. Amin. Yang kedua, kalimat daripada Ramadan adalah huruf Mim. Saya mau nanya nih, huruf mim apa huruf ma? Mim. Yang benar huruf mim apa huruf ma? Mim. Kalian yang jawab huruf ma. Kalau ditanya huruf, jawabnya mim. Kenapa dia bisa dibaca ma? Karena ada huruf mim kemasukan harokat pa. Fathah. Kalau huruf mim kemasukan harokat kasrah dibaca Mi. huruf mim kemasukan harokat domah dibaca Mu. huruf mim kemasukan fathatain dibaca Man. huruf mim kemasukan kasrotain dibaca Min. huruf mim kemasukan domatain dibaca Mun. kita tes jamaah masjid Ridwan Robi huruf hijaiyahnya mim fathah ma ta
hata lam domalu. Talu. Ulang sekali lagi. Mim fathama Ma. ta fathata Ta. lam domalu. Lu. Mata lu. Nah, ulang sekali lagi ya kompak. Mim fathama Ma. mim fathama Ma. ta fathata Ta. lam domalu. Lu. Mata lu. Bener apa enggak ya? Betul. Bener ya? Bener kan ya? Ka fathaka Ka. ka kasroki Ki. lam domalu. Lu. Kaki lu. Kaki lu. Bener ya? Itu ejaan, bukan sekedar ejaan. Ada makna tersirat dan yang tersurat. Artinya ketika udah datang bulan suci Ramadan, mata lu jaga, mulut lu jaga, kaki lu jaga. Jangan sampai puasa kita cuma dapat lapar dan haus saja. Karena banyak nih di bulan suci Ramadan orang yang bisa menahan diri daripada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dia bisa nggak makan minum sama hubungan badan suami istri di siang hari. Tapi nggak semua umat Islam ini bisa menahan dirinya untuk tidak terlepas daripada hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Kata Nabi Muhammad SAW, kami shaimin laisa lahu min syamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan nggak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali apa? Dia cuma dapat lapar dan haus saja. Pertanyaannya, kenapa orang bisa berpuasa tapi nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi sendiri itu yang bilang, kata Nabi, khamsatun tubtilu shauma ay sawabaha. Kata Nabi Muhammad SAW, ada 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasanya seseorang. Apa yang 5 itu? Yang pertama al-kizbu, berbohong. Yang kedua al-ghibatu, ngomongin kejelekan orang lain. Yang ketiga an-namimatu, adu domba. Yang keempat al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Dan yang kelima an-nazaru bisyahwat, melihat lawan jenis dengan penuh hawa nafsu. Nah, dari 5 hal yang dapat menghilangkan pahala puasa seseorang ini, 4 bersumber daripada mulut dan 1 bersumber daripada mata. Kira-kira paham apa enggak maksudnya? Paham apa enggak maksudnya? Yang paham alhamdulillah, yang enggak paham saya kasih paham. Artinya dari 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa seseorang, 4 bersumber dari mulut, 1 bersumber dari mata. Artinya bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk pintar-pintar menjaga mulut dan pintar-pintar menjaga mata. Itu maksudnya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan mari kita baca surah Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang sedang sakit diangkat penyakitnya Allah Subhanahu Wa Taala, diganti dengan kesehatan dan kesembuhan. Dan buat kita yang dalam keadaan sehat, biar terus dijaga kesehatan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang duitnya lagi sedikit, biar diberi banyak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya permasalahan mudah-mudahan segera diberi jalan keluar dari segala permasalahannya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, doa-doa kita, cita-cita kita tahun ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau ada kata yang salah itu datang dari diri saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.